Tidak hanya di Jakarta, pemirsa, suasana di depan Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat juga sudah berangsur kondusif. Dan pemirsa, untuk informasi terkini sudah ada rekan kami, Iyung Rizky, langsung dari lokasi. Selamat siang rekan Iyung, bagaimana situasi terkini di Makobrimob di sana? Baik, Pram dan juga pemirsa, bisa saya sampaikan situasi kondisi lalu lintas di Jalan Komjen Yasin atau akses di Kota Depok, Jawa Barat sudah terpantau normal kembali. Adapun arah dari Jakarta menuju Margonda atau sebaliknya dari Margonda menuju Jakarta terlihat ramai lancar, dan di depan Makobrimob pun sudah ada penjagaan yang bersenjagaan, dan seperti biasa memang lalu lintas yang dilalui toko-toko juga sudah mulai buka kembali seperti kemarin. Dan pagi tadi juga memang di area Margonda juga sempat dilakukan CFD, artinya memang tidak ada ketakutan di area Kota Depok sendiri, semuanya berjalan dengan normal seperti itu. Warga Depok di sana sudah berangsur normal di sana? Ya, kondisi di Kota Depok memang tadi pagi memang cukup ramai. Untuk CFD-nya sendiri seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya, warga tetap memanfaatkan Car Free Day untuk berolahraga, dan bisa dilihat tadi sempat saya liput, tetap ada ribuan warga yang memanfaatkan Car Free Day di area Margonda tersebut, Kalau dari pantauan Anda hingga siang hari ini, rekan Iyung, apakah pantauan Anda masih ada sejumlah kelompok massa yang mungkin berkumpul di titik-titik tertentu di Depok, Jawa Barat? Ya, untuk kelompok massa memang sejak kemarin tidak ada titik-titik kerumunan massa. Memang yang sempat terjadi di Kota Depok dini hari kemarin itu merupakan pergeseran dari massa yang ada di Jakarta melintas di area Depok, sehingga di area perbatasan PAL juga Makobrimob dan juga Pospol di Komjen Yasin sempat dirusak, namun saat ini sudah berangsur lebih baik dan normal seperti itu, Prof. Oke, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di Depok, Jawa Barat, bagaimana tindakan pengamanan di sana, rekan Iyung? Baik, untuk pengamanan memang Wali Kota Depok sendiri, juga Dandim dan Kapolres terus melakukan koordinasi untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Kota Depok, sekaligus menghimbau agar Kota Depok warganya tetap menjaga kondusivitas dari aksi-aksi anarkis di Jakarta yang mungkin bisa merambat ke Kota Depok seperti itu, Pak. Baik, terima kasih banyak Iyung Rizky langsung dari Depok, Jawa Barat. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, pasca didatangi masa kemarin, kediaman anggota DPR Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio di Kuningan, Jakarta Selatan Minggu pagi dalam kondisi kondusif. Ya, pemirsa, suasana rumah Eko Patrio di kawasan Kuningan dalam kondisi sepi setelah kemarin didatangi masa tak dikenal. Warga mendokumentasikan suasana rumah Eko dengan kamera ponsel mereka. Dinding rumah mewah Eko tampak dipenuhi coret-coretan sehingga mengundang perhatian warga yang melintas. Tidak hanya rumah Eko Patrio, pemirsa, rumah anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Nafa Urbah juga didatangi massa pada Minggu dini hari tadi. Sebelumnya, Nafa Urbah sempat menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Rumah artis sekaligus anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Nafa Urbah didatangi massa Minggu dini hari. Massa yang berjumlah puluhan orang mendobrak rumah Nafa dan mengambil sejumlah barang-barang berharga milik Nafa. Meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya, Sabtu malam, Nafa Urbah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ucapannya yang dinilai kurang tepat di tengah situasi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia, saya Nafa Indria Urbah meminta maaf yang sebesar-besarnya
atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat diimbau untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak terprovokasi melakukan tindakan anarkistis, apalagi merusak fasilitas umum dan mengambil barang milik orang lain. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, anggota DPR RI Uya Kuya juga meminta maaf atas perbuatan dan perkataannya yang dinilai melukai hati masyarakat. Uya Kuya berjanji akan menjadi lebih baik jika diberikan kesempatan sekali lagi sebagai anggota DPR. Anggota DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional Surya Utama alias Uya Kuya kembali meminta maaf. Permintaan maaf disampaikan melalui video di akun Instagram pribadinya Sabtu malam. Uya juga sudah lebih dulu meminta maaf soal aksi joget bersama anggota DPR yang viral. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Namun meski sudah meminta maaf, sekelompok orang mendatangi rumah Uya Kuya di Duren Sawit, Jakarta Timur Sabtu malam. Mereka mengambil sejumlah barang berharga milik Uya. Atas peristiwa ini, polisi telah menangkap 7 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga di Jalan Suasembada Timur, Tanjung Priok, Jakarta Utara mengusir massa yang berdatangan ke rumah anggota DPR Ahmad Saroni. Warga juga melarang orang yang tak berkepentingan untuk masuk ke kawasan tersebut. Sejumlah warga membubarkan massa yang menggeruduk rumah anggota DPR RI Ahmad Saroni di Jalan Suasembada Timur, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pembubaran itu dilakukan karena warga merasa khawatir dan takut terhadap imbas dari aksi massa. Aksi itu dilakukan setelah massa membobol paksa rumah Syahroni, merusak sejumlah mobil mewah dan mengambil barang-barang dari rumah Syahroni. Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat menemui tetangga Ahmad Saroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia meminta agar warga tidak terprovokasi dan tetap menjaga lingkungan tetap kondusif. Pada semua warga, kepada seluruh stakeholder yang ada di sini, yang ikut menjaga kampung kita, insya Allah akan tetap aman dan kondusif. Dan terima kasih juga ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, juga ada Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, FKDM, LMK, dan semuanya yang menjaga kampung kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing dan melindungi kita. Semuanya segera selesai dengan baik dalam keadaan, sekali lagi, dalam keadaan aman dan kondusif. Warga juga diminta saling jaga agar tak ada lagi warga luar yang masuk dan melakukan pengrusakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan kembali memantau situasi dan kondisi terkini di depan gedung DPR RI bersama rekan kami Hendri Aprila. Selamat siang Hendri, bagaimanakah suasana di depan gedung DPR hingga saat ini? Ya, Pram, kalau terkait dengan kondisi terkini di depan gedung DPR RI, tepatnya kalau saat ini kami melaporkan di Jalan Gatot Subroto, terpantau kalau dikatakan kondusif ini memang masih dikatakan kondusif, namun masih dalam penjagaan ketat oleh pihak pengamanan baik itu TNI dan juga Polri. Di mana kami pantau ini di depannya di Jalan Gatot Subroto ini masih dilakukan pengamanan oleh pihak TNI dan juga Polri. Tidak hanya itu, Pram, kalau ini sekiranya 1 jam yang lalu, ini pihak gabungan kebersihan juga telah melakukan pembersihan area yang dimana sampai sejauh ini sudah mulai jauh lebih bersih dibandingkan dengan tadi pagi. Tadi pagi masih tersisakan sejumlah sampah-sampah, bahkan juga sisa-sisa dari aksi demonstrasi yang terjadi sejak kemarin malam sampai dengan dini hari. Kemudian kalau untuk di pagi menjelang siang hari ini, maksud kami, ini aksi massa ataupun massa tidak
tidak ada di depan gedung DPR RI. Tidak hanya itu, Pram, kalau kami lihat juga beberapa vandalisme ini masih belum dibenahi, yang dimana ini merupakan dampak dari aksi demonstrasi yang terjadi sejak tanggal 28 sampai dengan kemarin malam. Pram, kembali kami sampaikan berkaitan dengan arus lalu lintas yang terjadi di kawasan DPR, tepatnya kalau untuk di Jalan Gelora tadi, kami juga sedikit menceritakan kalau tadi kami masuk ke dalam gedung DPR RI, juga diawasi ketat oleh pihak pengamanan, sehingga masyarakat yang hendak melintas di jalur belakang ataupun pintu belakang dari DPR RI sendiri juga dilakukan pengawasan ketat oleh pihak pengamanan, sehingga masyarakat yang hendak melintas di Jalan Gelora perlu mengkonfirmasi kepentingan apa yang harus mereka lakukan sehingga dapat melakukan ataupun melintas di kawasan Jalan Gelora. Kemudian kalau untuk jalan di tempat kami melaporkan saat ini juga ini dilakukan pengawasan ketat, dan untuk di samping kami ini jalan mengarah ke tol dalam kota juga ini bisa dikatakan kondusif. Berbeda halnya dengan kemarin, namun untuk saat ini sejumlah kendaraan sudah bisa melintas dengan lancar. Dan juga Pram, sampai sejauh ini kami pantau ini sudah mulai cukup kondusif, namun ini belum ada aktivitas masyarakat yang bisa melintas di depan gedung DPR RI, tepatnya di Jalan Gatot Subroto sampai siang hari ini. Dan kemudian juga terkait dengan arus lalu lintas pun, ini juga masih belum kami terima informasi berkaitan dengan kapan akan dilakukan pembukaan. Namun dipastikan jika nantinya sudah mulai kondusif, dan juga mengingat di beberapa titik di Jakarta, Pram, ini juga masih berada di titik zona merah, zona oranye dan juga zona kuning. Dan di tempat kami melaporkan saat ini adalah di titik Senayan, merupakan zona merah yang masih dalam pengawasan ketat oleh pihak pengamanan, dan juga ini dari gabungan TNI Polri yang terus mengawasi adanya aksi demonstrasi yang juga kemarin juga sempat berdatangan, dan itu terus masih dilakukan pembersihan. Pram, kembali ke Anda di studio. Baik, melaporkan langsung dari sekitar gedung DPR RI Jakarta, Henry April, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah ormas Islam di kediamannya di Hambalang, Bogor. Para ulama mengajak semua pihak bersabar, bersama-sama menjaga situasi keamanan agar lebih tenang dan juga kondusif. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang sejumlah ormas Islam di kediamannya di Hambalang, Sentul, Bogor. Sebanyak 16 pimpinan ormas diantaranya Muhammadiyah, NU, MUI, DDII, Hidayatullah, Al-Irsyad, Persis, dan KBPII. Ke-16 ormas melakukan dialog dengan Presiden Subianto beserta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Kami bersepakat untuk bersama-sama bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang, dan insya Allah bersama-sama Presiden Prabowo Subianto di bawah pemerintahan beliau dan juga dengan dukungan dari para pemimpin umat, insya Allah bersama-sama kita bisa mengatasi apapun tantangan yang kita hadapi. Persatuan, keutuhan, dan masa depan bangsa itu perlu kita jaga bersama. Kami memahami demokrasi dan aspirasi, tetapi hendaknya dan kami yakin seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan demokrasi itu dengan penuh pertanggungjawaban, keadaban, dan mewaspadai tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membawa pada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pertemuan yang berlangsung selama 3 jam ini, pemerintah dan ormas Islam saling memberikan masukan dan pandangan atas keutuhan bangsa perlu dijaga bersama, serta menghimbau masyarakat untuk menjaga keutuhan NKRI. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dalam pembangunan jalur dan stasiun fase 2A, MRT juga membangun knockout panel, di mana yakni infrastruktur pendukung yang memungkinkan stasiun MRT terhubung dengan bangunan sekitarnya.
proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2A yang menghubungkan Bundaran Hotel Indonesia hingga Jakarta Kota terus berjalan. Satu dari 7 stasiun bawah tanah yang sedang dibangun di fase 2A, yakni stasiun MRT Monas. Dalam pengerjaan area stasiun dan terowongan di fase 2A, MRT Jakarta juga siapkan area yang disebut sebagai knockout panel, yakni infrastruktur pendukung yang memungkinkan stasiun MRT terhubung dengan gedung-gedung di sekitarnya. Kepala Divisi Engineering PT MRT Jakarta, Rizka Muslimah, menyatakan knockout panel disediakan agar developer gedung yang ingin terkoneksi ke MRT bisa langsung memanfaatkan panel yang disediakan. Keberadaan knockout panel membuat pembangunan jalur interkoneksi menjadi lebih mudah dan lebih murah. Dia akan berkoordinasi lagi dengan MRT dan nanti untuk istilahnya pembobolannya itu harusnya akan lebih minor berkaitan dengan gangguan terhadap operasi di stasiunnya itu sendiri. Jadi misalnya dia tidak disediakan knockout panel, mungkin area di dalam stasiunnya harus ditutup jadi sangat besar gitu karena pembobokannya akan lebih masif gitu ya pekerjaannya. Sementara kalau kita sudah provide knockout panel, dia mungkin akan minim works aja gitu. Jadi area yang ditutup pun akan lebih sedikit sehingga operasi stasiun dan kenyamanan penumpang dan keamanan penumpangnya juga bisa jadi lebih dijaga gitu ya. Jadi mungkin tidak secara langsung berdampak ke cost efficiency untuk pembangunan MRT-nya sendiri, tapi during operation-nya nanti gitu. Pembangunan jalur MRT Jakarta fase 2A diselesaikan secara bertahap. Untuk fase 2A, jalur Bundaran HI hingga Harmoni ditargetkan selesai lebih dulu pada 2027 mendatang, dan rute Harmoni Kota ditargetkan selesai pada 2029. Dari Jakarta, Muhammad Aulia dan Chandra Bramandika, iNews melaporkan. Setelah baru melayani satu koridor, layanan bis kita di Kota Depok berencana akan menambah koridor baru, yakni dari stasiun Depok ke Sawangan, dan di mana rute baru ini disambut baik warga yang sering menggunakan transportasi umum. Dinas Perhubungan Kota Depok berencana akan menambah satu koridor baru layanan bis kita Trans Depok. Sebelumnya, bis kita sudah 1 tahun beroperasi dengan rute Terminal Depok Stasiun LRT Harjamukti, di mana perharinya bis kita mengangkut 6.000 penumpang. Untuk rute baru, bis kita akan melayani penumpang dari Stasiun Depok ke Sawangan. Dan nanti kita sesuai dengan kajian dan kebutuhan yang jelas saat ini sudah ada ke wilayah timurnya, pasti ke baratnya. Seperti apa nanti pengembangan yang akan kita lakukan di beberapa koridor nanti. Meski baru 1 tahun beroperasi, kehadiran bis kita disambut warga pengguna transportasi umum. Meski saat ini bis kita masih gratis, namun warga berharap tarif ditetapkan bisa terjangkau. Berbayar sih nggak apa-apa, tapi jangan mahal-mahal. Itu aja, terjangkau untuk anak sekolah, untuk ibu-ibu kita yang tidak bekerja, gitu loh. Saat ini layanan bis kita Trans Depok memiliki 15 armada bus dan 1 bus cadangan, dengan 46 titik pemberhentian dan 12 halte. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, anomali tingginya harga beras terjadi tengah stok beras yang melimpah. Pemerintah berjanji akan mencoba segala cara untuk menstabilkan harga beras. Di tengah stok beras yang melimpah, rakyat Indonesia masih merasa gerah. Bahkan, cadangan pangan pemerintah diklaim menyentuh angka 3,8 juta ton dengan iming-iming proyeksi cadangan akhir tahun sebesar 9,3 juta ton. Namun stok beras yang bergelimpangan nyatanya tak sesuai fakta lapangan. Bukannya turun, harga beras malah semakin melambung. Terlebih kenaikan harga beras terjadi di tengah ekonomi yang makin was-was. Per 22 Agustus 2025, pemerintah membandrol harga eceran tertinggi zona 1 yang meliputi wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi dengan harga beras medium Rp13.500 dan beras premium Rp14.900. Untuk zona 2 di wilayah Sumatera, selain Lampung dan Sumatera Selatan, serta NTT dan Kalimantan, harga beras medium Rp14.000 dan beras premium Rp15.400. Sementara di zona 3 yang meliputi wilayah Maluku dan Papua, head beras medium Rp15.500,
sedangkan beras premium Rp15.800.000. Kurang lebih udah 1.500-an dari harga HET. Kalau yang medium sekarang udah 14 ribuan. Kalau yang premium 15 ribuan. 15 ribuan. Kemudian dari respon konsumennya seperti apa sih Bang naiknya? Respon konsumen sekarang banyak yang beli beras medium, yang sebelumnya premium sekarang geser ke medium semua. Gitu. Jadi penjualan beras premium turun. Pemerintah beralasan sudah menjalankan upaya-upaya untuk menurunkan harga. Tapi kenyataannya, beras murah masih sebatas angan-angan. Saat ini Bulog sudah menggerakkan, memasifkan yang namanya SPAP, beras medium, dan per hari ini Bulog sudah bisa mencapai 7.000 ton per hari. Harapan kami ini akan terus berlanjut sehingga drill yang kedua adalah bagaimana pasar rakyat dan retail modern bisa diguyur juga sehingga relatif kita berharap harga itu bisa flat kembali, bukan naik tapi flat. Bukan cuma soal harga, keberadaan beras di pasaran masih jadi tanda tanya. Beras kelas medium hilang di pasaran. Dampaknya warga harus berjibaku demi beras Bulog yang juga hanya terlihat di sedikit tempat. Lagi-lagi, alasan distribusi jadi jawaban. Padahal, rakyat saat ini tidak perlu diberi mimpi, tapi jawaban pasti. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, MNC Live kembali hadir memberikan asuransi perlindungan jiwa bagi nasabah setianya. Kali ini MNC Live memberikan perlindungan asuransi jiwa kepada para perempuan yang menjalani perawatan di First Care Clinic tanpa tambahan biaya. MNC Live bersama First Care Clinic menjalin kerjasama dalam memberikan perlindungan asuransi jiwa kepada pasien perempuan yang menjalani perawatan di klinik First Care. Kerjasama ini ditandai dengan adanya penandatanganan yang dilakukan kedua belah pihak di First Care Clinic yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pemberian perlindungan asuransi jiwa dari MNC Live kepada seluruh pasien, termasuk perempuan yang menjalani perawatan di First Care Clinic dilakukan agar pasien dapat lebih tenang dan merasa aman selama menjalani perawatan tanpa tambahan biaya. Kerjasama ini merupakan bentuk komitmen MNC Live untuk memberikan rasa aman bagi perempuan Indonesia. Melalui First Care Clinic, pasien tidak hanya mendapat layanan medis berkualitas, tapi juga perlindungan jiwa tanpa tambahan biaya. Dengan kolaborasi dengan MNC Live dan First Care ini tentunya sangat sejalan dengan komitmen kami yang ingin mendekatkan diri kami kepada pasien secara holistik, terutama pada perempuan. Kerjasama ini menjadi batu pijakan kedua pihak untuk semakin berkembang dan menjangkau berbagai kalangan. Kita akan memberikan pelayanan secara paripurna sejak ibu itu kehamilan sampai 1000 hari kehidupan pertama. Jadi itu harus sesuatu yang gold period yang harus kita perhatikan. MNC Live bersama First Care meyakini bahwa pemberian perlindungan asuransi jiwa di setiap pasien, terutama pasien perempuan di First Care Clinic, akan menjadi langkah maju dalam mendukung kesehatan perempuan Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Pesawat jet tempur Siluman F-35 milik Angkatan Udara Amerika Serikat terjatuh. Diduga pesawat jatuh setelah pilot gagal menemukan solusi atas kerusakan sistem roda pendaratan. Dari rekaman amatir warga memperlihatkan sebuah pesawat jet tempur Siluman F-35 terjatuh dan terbakar. Diketahui pesawat merupakan milik Angkatan Udara Amerika Serikat yang terjatuh di Pangkalan Udara Eielson, Fairbanks, Alaska pada 28 Agustus 2025. Laporan investigasi kecelakaan yang dirilis mengungkapkan bahwa sebelum terjatuh, pilot sempat melakukan panggilan selama hampir 50 menit dengan teknisi, akhirnya terpaksa keluar dari pesawat menggunakan kursi pelontar. Pesawat F-35 menukik lurus ke tanah sebelum meledak menjadi bola api. Pesawat diduga memiliki kendala dengan sistem roda pendaratan. Roda tersangkut dan terkunci miring saat lepas landas. Ketika ada upaya perbaikan, sistem pesawat membaca bahwa pesawat berada di darat, roda pun macet.
Tidak ada korban jiwa, pilot selamat dan mengalami luka ringan. Militer Israel mengumumkan dimulainya kembali pertempuran di Gaza Selatan dengan Hamas. Sementara pejabat kesehatan Palestina mengatakan jumlah korban tewas di Gaza telah meningkat dengan 59 kematian dilaporkan oleh rumah sakit dalam 24 jam terakhir. Pergeseran pengungsi terjadi setelah Israel pertama kali mengumumkan berencana untuk memperluas serangannya di kota Gaza Selatan, tempat ratusan ribu pengungsi berlindung dan menderita kelaparan. Banyak warga Palestina di kota Gaza mengaku kelelahan setelah berkali-kali mengungsi dan mempertanyakan pilihan untuk pergi jika tidak ada tempat aman di Gaza. Selain itu, perjalanan mengungsi yang dilakukan warga Gaza dipastikan membutuhkan biaya yang sangat besar. Sementara itu, pemirsa, kapal kemanusiaan Hamdan ke-9 berlayar dari Pelabuhan Khalifah Abu Dhabi membawa bantuan untuk Gaza. Setibanya di Pelabuhan Al-Arish, Mesir, bantuan tersebut akan diangkut menggunakan truk kargo untuk diberangkatkan ke jalur Gaza. Rekaman yang dirilis pada Sabtu pagi, pemirsa, memperlihatkan paket bantuan sedang dipersiapkan dan diangkut ke kapal dengan beberapa ambulans terparkir untuk dimasukkan ke dalam kargo. Kapal kemanusiaan dari Abu Dhabi telah tiba dengan membawa total 7.000 ton pasokan bantuan, termasuk 5.000 ton paket makanan dan 1.900 ton bahan makanan untuk mendukung dapur umum. Selain itu, 100 ton tenda medis juga disiapkan untuk fasilitas perawatan kesehatan dengan meliputi 5 ambulans lengkap. Di bawah arahan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, operasi Valorous Night 3 diluncurkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina di jalur Gaza. Sementara itu, pemirsa, Uni Emirat Arab meresmikan proyek jaringan pipa air di wilayah jalur Gaza. Proyek ini sebagai upaya memasok air bersih untuk warga Gaza yang terisolasi. Krisis air yang parah di Gaza perlahan-lahan mulai diantisipasi negara lain. Uni Emirat Arab membangun proyek jaringan pipa air minum yang telah didesalinasi di wilayah Gaza Selatan. Program ini nantinya diharapkan memenuhi kebutuhan 600 hingga 700 ribu penduduk di wilayah Al-Mawasi. هذا الخط طوله حوالي 7500 متر يربط بين محطة التحلية في الأراضي المصرية في اتجاه مواسي خان يونس المنطقة الغربية في منطقة تنعدم فيها أي مصادر لمياه الشرب أو الصالحة للشرب. فبالتالي احنا بنتوجه بالشكر لدولة الإمارات العربية الشقيقة قيادة وشعبا وحكومة على هذا الفعل الخير والطيب الذي المنقذ للحياة في هذه المنطقة التي تعاني ما تعاني من ظروف ومآسي الحرب وندرة المياه والعطش. Proyek yang diberi nama Operasi Galan Night 3 ini dimulai pada tahun Januari 2024. Proses yang cukup panjang dikarenakan adanya penundaan atas serangan Israel. Namun akhirnya program air bersih pun diresmikan dan warga Gaza sangat menantikannya. Sebagai negara tetangga, Turki mengumumkan negaranya menutup pelabuhan dan wilayah udaranya untuk Israel. Hal ini diumumkan sebagai bentuk dukungan bebaskan Palestina. Sebagai keberlanjutan usaha mendukung Palestina, Turki memutus hubungan perdagangan dengan Israel. Adapun langkah-langkah tegas untuk Israel adalah melarang wilayah udara dan pelabuhan Turki untuk kapal dan pesawat Israel. Yaptırımlar bağlamında dünyada Türkiye'den daha ileri adım atmış şu anda başka bir ülke yok. Çok sayıda diplomatik, hukuki ve ticari tedbiri hayata geçirdik. İsrail'le ticaretimizi tamamen kestik. İsrail gemilerine limanlarımızı kapattık. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. İsrail'le ticaretini tamamen kesen başka ülke, altını çiziyorum, bulunmamaktadır.
Hingga saat ini Israel terus membombardir Gaza setiap hari. Jumlah korban pun terus bertambah. Tidak ada negara yang berani menerapkan putus hubungan perdagangan dengan Israel. Turki mengklaim negara pertama yang tidak ingin berhubungan dengan Israel.